Halo semuanya, jumpa lagi di info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, jumpa lagi bersama saya mengudara dari kawasan kota Kaohsiung. Oke, hari ini hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 23 September tahun 2025 guys. Jadi hari ini tuh beritanya di Taiwan itu ada badai Taipong guys, atau angin topan, namanya itu angin topan Ragasa. Nah, angin topan Ragasa melewati daratan Taiwan. Jadi pada hari ini tuh prediksinya seperti itu, mulai dari kemarin sih sebenarnya tanggal 22 terus ini 23, kemungkinan sampai besok 24. Tapi sepertinya Ragasa ini tidak begitu besar dampaknya ya, soalnya terlalu jauh sih, nggak kayak yang Taipong kemarin. Tapi intinya membawa hujan begini guys ya. Jadi ini saya ini posisi kerja terus ya hujan begini, akhirnya ya kerjanya ditunda. Terus kata si mandor saya tadi bilang nanti pulang jam 5, tidak lembur begitu. Oke, jadi ini adalah suasana di kawasan industri Dalio Tapa guys, tempat kerja saya ya. Ya berhubung hujan ya udah, mau ngapain lagi, terpaksa kan istirahat. Kalau nggak tahu besok ya, besok itu tanggal 24 itu kalau masih parah mungkin diliburkan ya, mungkin, tapi kurang tahu juga. Intinya nunggu informasi dari pemerintah lah. Seperti itu guys. Jadi di Taiwan itu memang rawan bencana itu dua ya. Satu gempa bumi, dua angin topan. Jadi setiap tahun itu pasti terjadi angin topan itu lebih dari sekali dua kali guys. Jadi seperti itu. Ini kondisi di kawasan industri sini ini juga tidak ada yang diliburkan, soalnya memang tidak ada anjuran dari pemerintah Kaohsiung khususnya ya untuk meliburkan sekolah ataupun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Yang diliburkan itu sebagian di Pintung itu diliburkan guys, tapi kalau di Kaohsiung enggak tahu kalau besok ya. Kalau intensitas hujan sama anginnya gede ya pasti diliburkan. Oke, jadi ini adalah kawasan industri yang ada di Dalio Tapa guys. Kanan kiri ini pabrik semua ya, kanan kiri ini pabrik macam-macam ada, dan orang Indonesia itu di sini banyak juga. Teman-teman TKI yang bekerja di kawasan sini itu ribuan. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan, yang masih proses di Indonesia, semoga prosesnya lancar, berjalan dengan lancar, jobnya segera turun sesuai dengan keinginan kalian. Dalam arti begini, kalian ambil job itu yang sesuai dengan skill kalian, jangan ambil job yang sembarangan. Terus kalau bisa itu yakinkan dulu pabriknya itu bagaimana gitu loh. Pokoknya kalian browsing di internet, misalkan udah dapat job ini tuh kira-kira pabriknya gimana, atau kalian yang menyaksikan video ini yang sedang proses misalkan dapat job, kalian boleh tanya ke saya, Bang, pabrik ini kayak gimana gitu lah. Misalkan
Informasi itu saya gali di sini dapat akan saya sampaikan, tapi kalau tidak dapat ya tidak akan saya sampaikan. Misalkan saya browsing di internet kok tidak muncul, nah itu ya saya nggak bisa jawab. Misalkan pabrik itu jauh dari tempat kerja saya, tapi misalkan pabrik itu masih di lokasi-lokasi sini, saya bisa cek ya, saya bisa cek ke lokasi bagaimana kondisi pabriknya, terus saya bisa ketemu teman-teman TKI yang bekerja di pabrik itu, kan bisa berkomunikasi. Itu misalkan dekat di kawasan industri Dalio Dapa sini, tapi misalkan teman-teman semuanya itu dapatnya di wilayah yang jauh kayak Taipei, Taoyuan, Taichung, nah itu aku nggak tahu ya, nggak tahu. Terus saya browsing kebetulan tidak muncul juga, nah itu saya nggak tahu. Tapi kalau teman semuanya itu misalkan bertanya terus ngeklik nama pabriknya itu benar, itu saya browsing di sini pasti ketemu guys. Soalnya data di Taiwan itu valid ya, data di Taiwan itu pasti ketemu. Tapi sayangnya teman-teman yang dapat job itu cuman bilang, "Bang, saya dapat pabrik furnitur, bagus nggak?" Nah, furnitur kan banyak ya, jadi kita nggak tahu. Terus, "Bang, saya dapat pabrik daur ulang, gimana loh?" Ya daur ulang setahu saya kalau di sini-sini ya bagus, saya jawab gitu aja. Soalnya kan saya tidak tahu secara pasti nama pabriknya itu apa. Tapi misalkan, "Bang, ini pabrik saya ini daur ulang, nama pabriknya ini, coba gimana Bang?" Nah, itu saya bisa browsing di sini, terus saya sampaikan sesuai yang saya ketahui. Jadi begitu ya teman-teman semuanya. Misalkan kalian itu bertanya mengenai job itu, pabriknya disebutkan, tolong pabriknya sebutkan, "Bang, saya dapat job di pabrik ini," misalkan begitu namanya. Nah kalau perlu ya alamatnya sekalian. Nah itu bisa saya browsing di sini. Tapi kalau hanya menyebutkan jenis pabriknya, misalkan pabrik furnitur, pabrik daur ulang, pabrik tepung, pabrik aluminium, nah, kita kan nggak tahu. Pabrik itu kan banyak di sini ya, tidak tahu secara pasti itunya, nama pabriknya itu nggak bisa di browsing. Jadi begitu ya teman-teman semuanya, tetap semangat, jangan lupa belajar bahasa, soalnya bahasa itu penting guys untuk komunikasi sehari-hari, ya minimal bahasa dasar. Lalu setelah sampai di Taiwan sini, kalian jangan malu-malu atau jangan segen itu bergaul dengan orang Taiwan. Nah, maksudnya sekalian belajar bahasa. Jadi begitu teman-teman semuanya. Yang masih proses, semoga prosesnya lancar sesuai dengan keinginan, lalu berangkat terbang ke Taiwan. Oke, untuk episode selanjutnya saya sedikit akan membahas kenapa saya pilih berangkat ke Taiwan dan kenapa Taiwan itu masih menjadi primadona untuk teman-teman mencari kerja di luar negeri ya, di samping Jepang, Korea dan lain sebagainya, misalkan Eropa, Timur Tengah, Australia dan lain-lainnya, itu Taiwan masih mendominasi peringkat guys. Lah itu akan saya jelaskan nanti di video berikutnya. Oke, gitu aja buat teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di info.co berikutnya. Bye bye, terima kasih.